Hai semuanya, welcome back. Balik lagi bersama saya Mustafa, tentunya yang masih akan terus berbagi untuk kalian semua seputar materi tes intelijensi umum. Seperti yang sudah kalian tahu, di video kali ini kita akan bahas mengenai aljabar dan persamaan linear. Spesifiknya tentang sifat-sifat aljabar dan persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Seperti yang kalian ketahui, bahwasanya sebagian besar orang yang tidak suka matematika atau konsep hitung-hitungan, biasanya materi TIU ini merupakan momok yang lumayan menakutkan saat ujian nantinya. Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas soal-soal TIU aljabar dan persamaan linear dengan cara mudah dan cepat. Pastinya harus ada sifat-sifat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, penasaran dengan detail materi yang akan kita bahas? Yuk langsung simak videonya. Nah, berbicara aljabar, pasti yang ada dalam pikiran kalian tuh nggak jauh-jauh daripada si variabel-variabel yang akan muncul di soal. Nggak salah juga sih, misalnya variabel ABC, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Tapi spesifik yang akan kita bahas di video kali ini seputar variabel, lebih tepatnya pada sifat-sifat aljabar itu sendiri. Sifat-sifat aljabar ini haruslah kalian pahami terlebih dahulu dan kalau perlu diingat-ingat benar nih. Karena memang sifat-sifat ini nanti akan sangat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum. Nah, sifat-sifat yang paling mendasar yang harus kalian pahami pertama kali adalah tentang memfaktorkan, yaitu mengeluarkan angka yang sama dalam satu soal yang ada. Misalnya gini dibentuknya, AB plus minus AC. Tambah atau kurang maksudnya di situ. Karena sama-sama punya A, maka A-nya keluarin aja. Jadinya A, buka kurung, B plus minus C. Buka kurung di sini maksudnya kali. Kemudian, ada lagi sifat selisih kuadrat, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat. Maka langsung aja A tambah B kali dengan A kurang B. Ingat, ketika A kuadrat kurang B kuadrat, maka langsung aja A tambah B kali dengan A kurang B. Nah, kemudian sifat yang ketiga, yaitu A tambah B dikuadratin. Ini hasilnya menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Adapun sifat dasar ini dapat kalian lakukan perubahan sedikit, yaitu ketika nanti yang diminta A kuadrat plus B kuadrat, 2AB-nya pindahin aja. Jadinya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A tambah B dikuadratkan kurang 2AB. Jadi sifat dasar yang ketiga tadi ada sedikit perubahan bentuk, dan itu juga biasanya berlaku untuk soal-soal khusus. Kemudian lagi nih, sifat yang terakhir yaitu A kurang B dikuadratin. Itu hasilnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurang 2AB. Bentuk perubahannya juga sama. A kuadrat plus B kuadratnya sisain aja di situ, sementara minus 2AB-nya pindahin. Jadi hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kurang B dikuadratin tambah 2AB. Jadi sifat-sifat dasar inilah yang harus benar-benar kalian ingat terlebih dahulu. Nah, agar lebih jelas dan lebih paham lagi pastinya, yuk langsung aja kita simak contoh soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi daripada sifat-sifat aljabar tadi, alangkah baiknya kita langsung aja aplikasikan sifat-sifat tadi ke dalam beberapa contoh-contoh soal. Mungkin yang pertama lebih tepatnya kita bahas tentang memfaktorkan dulu nih. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama perhatikan di sini 2,5 kali 12 ditambah dengan 18 kali 2,5 dikurang 2,5 kali 24. Nah, ingat dulu dasar bahwasannya antara kali dengan tambah dan kurang, maka kali itu lebih diprioritaskan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, kan semuanya punya 2,5 tuh. Ingat sifat dasar aljabar yang tadi, kalau ada AB plus minus AC, maka sama dengan A-nya dikeluarkan, jadi B plus minus C di dalam kurung. Ini juga sama, karena semuanya punya 2,5, maka 2,5-nya keluarkan aja. Sehingga dalam kurungnya adalah 12 tambah 18 kurang 24. Kalau sudah seperti ini udah mudah banget. Kurangi langsung aja dan tambahin aja yang di dalam kurung itu. 12 tambah 18, 30 kurang 24, 6. Maka 6 tinggal dikalikan dengan 2,5. Maka hasilnya adalah 15. Semudah itu. Jadi intinya kalian nggak perlu ngerjainnya secara manual kalau memang paham konsep mana yang harus kalian gunakan. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi perhatikan contoh soal yang kedua. 125 kuadrat di sini dikurangi dengan 121 kali 125. Nah, ingat bahwasanya 125 kuadrat itu sama aja halnya seperti 125 kali dengan 125. Ingat lagi bahwasanya kali dengan kurang kali lebih diprioritaskan. Artinya dikerjakan terlebih dahulu. Ya udah, gunakan konsep yang tadi. Karena sama-sama punya 125 di sini, maka kalian boleh mengeluarkan 125-nya. Sehingga 125 buka kurung 125 kurang 121. Ingat, buka kurung itu artinya kali. Berarti tinggal 125 kali 4. Ya udah langsung aja, hasilnya adalah 500. Kalian langsung pilih option yang E.
Semudah itulah ketika memang kalian paham harus menggunakan konsep yang mana. Nah, bagaimana tentang penjelasan contoh soal tadi? Mudah banget untuk dikerjakan. Intinya kalian harus ingat dulu sifat apa yang bisa diaplikasikan. Nah, perhatikan contoh berikut ini lagi. 516 per 2 kuadrat kurang 484 per 2 kuadrat. Perhatikan bahwasanya sudah ada kuadrat dan kuadrat yang saling dikurangin di sini. Artinya kalian bisa aplikasikan sifat A kuadrat kurang B kuadrat, yang hasilnya adalah A tambah B dikali dengan A kurang B. Karena di sini ada per 2, maka bagi 2 aja dulu, sehingga jadinya adalah 516 bagi 2, 258, sementara 484 bagi 2 itu 242. Ingat, satunya tambah, satunya kurang, maka langsung aja 258 tambah 242 dikali dengan 258 dikurang 242. Langsung aja 500 dikali 16, karena itu hasilnya, maka hasil akhirnya adalah 8.000. Semudah itu. Intinya ingat sifatnya, tahu cara mengaplikasikannya. Untuk contoh selanjutnya perhatikan. 25 dikali 36 kuadrat kurang 16 dikali 20 kuadrat. Nah, di sini cara paling gampang untuk mengerjakannya adalah 25 ubah dulu ke dalam bentuk 5 kuadrat. Sementara 16-nya ubah dalam bentuk 4 kuadrat. Sehingga 5 kuadrat kali 36 kuadrat kurang 4 kuadrat kali 20 kuadrat. Karena sama-sama kuadrat di sini, maka kalian bisa mengelompokkannya. Hasilnya adalah gini, 5 kali 36 dikuadratin kurang 4 kali 20 dikuadratin. Sehingga di dalam kurung beresin aja dulu tuh, kerjain langsung. Hasilnya 180 kuadrat dikurang 80 kuadrat. Nah, kalau sudah sampai di sini, ingat, sifat dasarnya sama. Kalau ada A kuadrat kurang B kuadrat, maka jadi A tambah B kali A kurang B. Maka langsung hasilnya 180 tambah 80 dikali 180 kurang 80. Kalau sudah seperti ini gampang. Langsung aja tuh, 260 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 26.000. Langsung pilih optionnya. Semudah itu.